Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai deret pangkat. Definisi deret pangkat itu bisa dilihat pada definisi 1.1 berikut. Yaitu yang pertama, kita punya deret pangkat di sekitar X sama dengan 0, itu adalah seperti ini, dinotasikan notasi sigma Cn X pangkat N dengan N-nya dimulai dari 0 sampai tak hingga. Ketika kita uraikan jadi seperti ini. Kemudian yang kedua, deret pangkat di sekitar X sama dengan A adalah seperti ini, dinotasikan sigma Cn X min A pangkat N, N-nya dimulai dari 0 sampai tak hingga. Kemudian ketika notasi sigma ini kita uraikan menjadi bentuk seperti ini. Nah, kemudian di sini ada Cn. Cn itu adalah suatu konstanta Cn0, C1, C2 sampai Cn dan seterusnya. Mohon maaf, di sini ada typo. Ini yang dimaksud dengan pusatnya itu adalah untuk deret pangkat di sekitar X sama dengan A itu adalah A ini ya, ini pusatnya A. Langsung saja kita ke contoh 1.2. Kita punya contoh 1.2 ini bentuk deretnya seperti ini. Deret pangkat di sekitar X sama dengan 0. Dinotasikan dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga X pangkat N kalau kita uraikan menjadi seperti ini. Yaitu ketika N-nya sama dengan 0, maka nanti saya akan punya X pangkat 0. Kita dapatkan 1. Kemudian ketika N-nya 1, maka saya akan dapat X pangkat 1, yaitu 1 ditambah ini, yang kedua, dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan, deret ini itu adalah deret geometri. Deret N sama dengan 0 sampai tak hingga X pangkat N merupakan deret geometri. Dengan A-nya berapa? Dengan A-nya sama dengan A itu adalah suku pertama. Suku pertama di sini nilainya 1. Kemudian rasionya berapa? Rasio itu adalah perbandingan antara suku saat ini dibagi dengan suku sebelumnya. Itu rasionya kalau kita perhatikan di sini adalah X kayak gitu. Nah, karena ini deret geometri itu akan konvergen ketika apa? Ketika nilai mutlak dari R-nya kurang dari 1. Maka di sini kita kasih keterangan deret geometri konvergen ketika nilai mutlak R-nya itu kurang dari 1. Di sini nilai mutlak R-nya itu adalah nilai mutlak dari X kurang dari 1 kayak ini. Nah, selanjutnya ketika pada saat ini dia konvergen, artinya apa? Artinya kalau konvergen maka dia punya jumlah. Jumlahnya kemana? Jumlah dari deret ini adalah kekonvergenan dari deret tersebut. Berarti ini kita cari dulu. Deret tersebut konvergen kemana? Itu ya. Kita tulis di sini. Deret geometri konvergen ke A dibagi dengan 1 min R. A-nya berapa? A-nya 1 dibagi dengan 1 min R. R-nya siapa di sini? X kayak gini. Nah, artinya apa? Artinya jumlah dari deret ini adalah ini 1 per 1 min X. Jadi kita bisa mengatakan jadi sigma X pangkat N, N-nya mulai dari 0 sampai tak hingga, ini sama saja dengan 1 ditambah X
ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah sampai X pangkat N dan seterusnya. Ini nanti akan sama dengan titik konvergenannya, yaitu 1/1 min X. Namun dengan syarat apa? Dengan syarat nilai mutlak X ini kurang dari 1. Ini kurang dari 1 artinya apa? Artinya nilai mutlak X kurang dari 1 itu sama saja dengan min 1 kurang dari X kurang dari 1. Berarti di sini X-nya berada di antara min 1 sampai 1. Seperti itu. Bahas contoh 1.3. Di contoh 1.3 ini kita disuruh menentukan daerah dari X sehingga deret di bawah ini konvergen seperti ini. Oke, mohon maaf, ini di contoh ini ada typo ya. Ini masih tidak hanya berhenti di sini, ini masih berlanjut terus seperti itu ya sampai tak hingga. Oke, kemudian bagaimana cara menentukan daerah X yang membuat deret ini konvergen? Sehingga deret ini konvergen seperti itu. Oke, kita akan membuka halaman baru karena sepertinya di sini tidak cukup untuk mengerjakan soal tersebut. Tadi kita punya deretnya itu adalah, ini saya kasih ini ya, penyelesaian contoh 1.3. Tadi kita punya deretnya itu adalah min 1 pangkat N min 1 dikalikan X pangkat N dibagi N. Kemudian N-nya dimulai dari 1 sampai tak hingga seperti itu. Kemudian kalau kita uraikan menjadi, kalau N-nya 1 ini jadi berapa itu? 1. Kemudian kalau N-nya 2 berarti kita akan punya min X kuadrat per 2 itu. Kalau N-nya 3 kita akan punya plus X pangkat 3 dibagi 3. Kalau N-nya 4 nanti kita akan punya di sini negatif dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian kita akan ditentukan daerah X sehingga deret tersebut konvergen seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana cara menentukannya? Sekarang kita identifikasi dulu dari deret ini. Kalau kita perhatikan dari deret ini kita punya AN. Kita ambil yang bagian dalamnya, kita punya AN-nya itu adalah min 1 pangkat N min 1 dikalikan X pangkat N dibagi N seperti ini. Nah, kemudian pada materi sebelumnya kita sudah mengenal beberapa uji kekonvergenan deret. Salah satunya adalah uji rasio. Maka di sini kita bisa menggunakan uji rasio, yaitu kalau menggunakan uji rasio kita butuh AN plus 1. Maka AN plus 1 akan menjadi min 1. N yang di sini kita ganti dengan N plus 1. Berarti saya akan punya N plus 1 seperti ini. Dikurangi 1. Di sini jadi X pangkat N plus 1 dibagi dengan N plus 1. Nah, selanjutnya kalau uji rasio kita itu butuh nilai mutlak dari rasionya, yaitu nilai mutlak dari AN plus 1 dibagi dengan AN, sehingga kita akan punya di sini tuh menjadi min 1 pangkat N plus 1, ini jadi N, ini habis kan ya, dibagi dengan apa itu? Min 1 pangkat N min 1 seperti ini. Kemudian yang ini kita olah. Ini sama saja dengan AN plus 1 ya. AN plus 1 berarti X pangkat N plus 1, ininya akan turun kayak gitu.
ini jadi N plus 1, kemudian ini semua akan dibagi dengan AN. Nah, kalau dibagi berarti N yang di sini akan naik, ininya akan turun, seperti itu nilai mutlaksnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini kalau kita uraikan, kita akan punya ini nilai mutlak min 1 pangkat N, ini kan nanti akan jadi pembuat negatifnya di sini ya. Berarti kalau dinilai mutlakan ini juga akan menjadi positif. Nanti tinggal menyisakan di sini bagian ininya. Berarti kita punya xn, ini xn plus 1 itu sama saja kita tuliskan seperti ini, dikalikan N dibagi dengan N plus 1 dikalikan X pangkat N, kayak gini. Nah, kemudian karena ini sama dengan ini, maka nanti bisa habis gitu ya. Berarti kita punya di sini X dikalikan N dibagi dengan N plus 1. Nah, karena N-nya tadi dimulai dari 1, maka ini sudah pasti positif, hingga ini bisa dituliskan menjadi N per N plus 1 kayak gini, dikalikan dengan nilai mutlaks dari X, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan uji rasio di sini. Uji rasionya bagaimana? Uji rasio itu adalah kita menentukan nilai limit ketika N menuju tak hingga dari nilai mutlak AN plus 1 dibagi dengan AN, sehingga kita punya limit dari limit ketika N menuju tak hingga dari N per N plus 1 dikalikan nilai mutlak X, seperti ini. Sehingga ini hasilnya nilai mutlak X nya bisa keluar dari limit kita punya ini N menuju tak hingga dari N per N plus 1, seperti ini. Nah, ini kalau kita perhatikan hasil nilai limitnya itu adalah 1, sehingga nilai ini semua itu adalah nilai limit ini semua itu adalah nilai mutlak dari X, seperti itu. Nah, karena kita menggunakan uji rasio, maka rho ini adalah hasil limitnya, ini adalah nilai mutlak X. Nah, kalau uji rasio itu dia dikatakan konvergen ketika rho-nya kurang dari 1, seperti ini. Nah, kalau kurang dari 1, maka kita bisa bilang mungkin nulisnya gini ya, rho sama dengan ini. Bentar. Maka kita bisa mengatakan begini, ketika nilai mutlak X atau rho gini ya, rho sama dengan nilai mutlak X itu kurang dari 1, maka deret konvergen. Tuh. Nah, artinya apa? Karena ini konvergen seperti ini. Seperti itu, kita tulis gini. Perhatikan nilai mutlak X kurang dari 1. Ini artinya sama saja dengan min 1 kurang dari X kurang dari 1 ini. Nah, kita tahu bahwa dia konvergen di antara min 1 sama 1. Tapi uji rasio ini tidak bisa menyimpulkan ketika rho-nya sama dengan 1. Artinya apa? Artinya kita juga harus melakukan identifikasi di ujung-ujung interval ini, karena uji rasio tidak mampu menyimpulkan pada saat rho-nya sama dengan 1. Oleh karena itu, kita harus melakukan uji. Yang pertama, untuk X sama dengan min 1. Untuk X sama dengan min 1, substitusi ke deret. Deretnya tadi adalah sigma min 1 pangkat N min 1 X pangkat N dibagi dengan N. N yang dimulai dari 1 sampai tak hingga diperoleh apa di sini? Kalau X nya kita substitusikan ke sini, maka kita akan punya sigma
N sama dengan 1 sampai tak hingga min 1 pangkat N min 1, X nya kita ganti seperti ini, dibagi dengan N, kayak gini. Nah, kemudian perhatikan di sini, ini kalau kita uraikan, N nya kita mulai dari 1, kita akan punya berapa ini? Min 1, N 0, 1, oke, berarti jadi min 1 per 1, berarti cukup min 1 ya. Saya tuliskan di sini min 1, kayak gini. Kemudian ketika N nya 2, kita punya 2 min 1, berarti min 1 lagi. Kemudian ini jadi min 1 kuadrat, berarti jadi setengah, kayak gini. Kemudian kalau kita lanjutkan, min 1/3, min 1/4, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini kalau kita perhatikan, negatifnya ini bisa kita keluarkan, berarti kita punya min 1 plus setengah plus 1/3 dan seterusnya, kayak gitu ya. Nah, ini sama saja dengan apa? Deret apa ini? Itu sama saja dengan, saya tulis di sini, deret ini sama saja, kalau ini saya bawa ke sini ya, ini min, ini itu adalah sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1 per N, kayak gini. Nah, artinya apa? Ini deret apa ya kayak gini? Ini itu adalah deret harmonik. Deret harmonik itu apa? Deret harmonik itu adalah deret yang divergen. Artinya ketika X sama dengan min 1, maka deret itu adalah deret divergen. Seperti itu. Berarti min 1 itu adalah bukan daerah kekonvergenan deret dari contoh kasus yang sedang kita bahas, kayak gitu. Nah, oke, kita sudah berhasil mengidentifikasi pada saat X sama dengan min 1. Selanjutnya, yang kedua, kita identifikasi ketika X-nya sama dengan 1, maka kita punya X sama dengan 1, substitusi ke deret yang awal tadi, yaitu sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga min 1 pangkat N min 1 X pangkat N dibagi dengan N, diperoleh deret baru, yaitu sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga min 1 pangkat N min 1, X nya ini kita ganti dengan 1, diperoleh 1 dibagi dengan N, kayak gini. Nah, selanjutnya kalau ini kita uraikan, ketika N nya sama dengan 1, kita akan punya berapa ini? Ini akan sama dengan 1. Ketika N nya 2, kita akan dapat min setengah. Ketika N nya 3, kita akan dapat 1/3, seperti ini, dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan, ini merupakan deret apa? Deret harmonik ganti tanda. Kita tahu bahwa deret harmonik ganti tanda itu adalah merupakan deret yang konvergen. Jadi kita bisa mengatakan ini adalah, sehingga pada X sama dengan 1, deret tersebut konvergen. Oke, seperti itu. Nah, coba perhatikan. Tadi dari beberapa orang yang sudah kita pelajari, tadi kita punya tiga hal ya, punya beberapa info, memiliki 3 informasi tentang kekonvergenan deret, yaitu pertama pada saat ini dia konvergen, kemudian pada saat X sama dengan min 1 dia divergen, pada saat X sama dengan 1 sama dengan
konvergen. Jadi kita bisa menyimpulkan, jadi daerah X sehingga deret min 1 pangkat n min 1 x pangkat n dibagi n dengan n nya sama dengan 1 sampai hingga konvergen adalah, kita gabungkan tiga hal tadi, tapi pada saat ini dia divergen, sehingga kita punya daerahnya itu adalah X ini tanpa sama dengan, karena di min 1 dia divergen, ini ada sama dengan karena di satu ada konvergen di situ. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang jari-jari konvergenan deret pangkat. Oke, perhatikan teorema 1.4 ini. Kalau kita punya deret pangkat seperti ini, maka maka akan ada tiga kemungkinan dari jari-jari kekonvergenan deret ini. Yaitu pertama apa? Yaitu dia akan memiliki jari-jari kekonvergenan 0 ketika x-nya sama dengan 0. Kemudian dia akan memiliki jari-jari kekonvergenan sebesar R ketika nilai mutlak X min A itu kurang dari R, dan dia akan memiliki jari-jari kekonvergenan tak hingga ketika X ini merupakan semua bilangan real, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba contoh 1.5. Di contoh 1.5 ini kita disuruh menentukan jari-jari kekonvergenan dan interval kekonvergenan dari deret ini. Nah, coba sekarang perhatikan deret ini. Deret ini kita punya AN-nya itu adalah X plus 5 pangkat N. Nah, bagaimana cara menentukan jari-jari kekonvergenan? Langkah pertama, kita gunakan uji yang sebelumnya sudah kita pelajari. Nah, salah satu uji yang bisa kita pakai di deret ini adalah uji rasio. Maka, kalau menggunakan uji rasio, kita butuh AN plus 1. Kalau AN-nya seperti ini, berarti AN plus 1-nya itu adalah X plus 5 pangkat N plus 1. Nah, langkah selanjutnya, setelah kita punya ini, kita akan mencari rasionya, yaitu nilai mutlak rasio AN plus 1 dibagi dengan AN, kayak ini. Nah, ini sama saja dengan X plus 5 pangkat N plus 1 dibagi dengan X plus 5 pangkat N, kayak gini nilai mutlaknya ya, seperti ini. Nah, ini akan sama dengan ini. Kalau kita uraikan, kita punya X plus 5 pangkat N dikalikan X plus 5 seperti ini. Yang bawah tetap X plus 5 pangkat N, kayak gini. Nah, kemudian akan kita hasilkan seperti ini, X plus 5, kayak gitu. Nah, nilai mutlak X plus 5 ya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita mencari limit N menuju tak hingga dari nilai mutlak rasionya, yaitu nilai mutlak AN plus 1 dibagi dengan AN. Nah, tadi sudah kita hitung nilai mutlaknya seperti itu, berarti kita tinggal punya ini X plus 5 seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan, ini adalah limit N menuju tak hingga dari nilai mutlak X plus 5, berarti hasilnya adalah nilai mutlak X plus 5, seperti ini. Ini sama saja dengan rho. Nah, kalau berdasarkan uji kekonvergenan deret dengan menggunakan uji rasio, maka deret akan
konvergen ketika rho di sini adalah nilai mutlak X plus 5 ini kurang dari 1. Nah, artinya apa? Kalau rho-nya ini kurang dari 1, maka deret akan konvergen gitu. Nah, tadi kita tahu bahwa pada materi sebelumnya ketika dia seperti ini, bagaimana cara menentukan jari-jari kekonvergenannya? Coba perhatikan di sini. Kita punya rho-nya kayak gini. Berarti bisa saja kita tuliskan gini, X min 5 itu kurang dari 1. Nah, maka ini sebentar, ini bukan maka ya. Ini karena ini, maka jari-jari kekonvergenan deret tersebut adalah R-nya di sini kita lihat yang ada di sini, yaitu 1. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menentukan kekonvergenan dari interval kekonvergenan dari deret itu. Untuk menentukan interval kekonvergenannya berarti kita harus melakukan apa? Untuk menentukan interval kekonvergenan, kita perhatikan dulu. Ini tadi, jadi tadi kan dia akan konvergen ketika ini. Oke, interval kekonvergenan yang pertama itu adalah nilai mutlak X plus 5 kurang dari 1. Ini artinya apa? Min 1 kurang dari X plus 5 kurang dari 1. Nah, ini sama saja dengan apa? Sama saja kalau semua ruas kita tambah 5, berarti kita akan punya min 1 kurang dari bukan min 1 kurang dari, di sini dikurangi 5 gitu ya. Dikurangi 5 kurang dari X plus 5 min 5 kurang dari 1 min 5. Ini sama saja dengan min 6 kurang dari X kurang dari min 4. Oke. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat di ujung-ujung ini tadi. Di ujung-ujung interval ini tadi. Karena apa? Karena tadi dengan menggunakan uji rasio ketika 1 dia gagal. Nah, selanjutnya kita harus menguji titik ujung-ujung yang diantara X plus 5. Sekarang kita harus menguji di titik ujung ketika X plus 5 sama dengan min 1. Kita substitusi ke deretnya. Deret yang kita punya yaitu sigma X plus 5 pangkat N gitu ya. X plus 5 pangkat N, N-nya dari 0 sampai tak hingga. Karena X plus 5 sama dengan min 1, berarti di sini sama saja dengan min 1 pangkat N ini. Ini N-nya mulai dari 0 sampai tak hingga. Nah, kita tahu bahwa deret ini merupakan deret yang divergen kayak gitu. Nah, selanjutnya di ujung kanannya yaitu ketika X plus 5-nya sama dengan 1. Ini kita substitusi ke deretnya yaitu sigma X plus 5 pangkat N, N sama dengan 0 sampai tak hingga. Ini sama saja dengan N sama dengan 0 sampai tak hingga. Ini 1
pangkat n. Ini juga merupakan deret yang divergen. Nah, sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa deret sigma x plus 5 pangkat n dengan n yang mulai dari 0 sampai tak hingga itu konvergen pada interval ini, x di antara min 6 sampai min 4. Kenapa seperti itu? Karena di ujung-ujung ini dia gagal, maksudnya dia tidak termasuk deret yang konvergen, seperti itu.